Pahit bukan penyakit, hitam bukan kutukan. Karena terkadang pahit dan hitam itu kita perlukan untuk menemukan suatu nilai dalam kehidupan. Ya, salah satunya diantaranya pemerintah hari ini mencoba membangun lagi infrastruktur jalan, diperbaiki ke setiap wilayah-wilayah gitu. Dan saya rasa itu merupakan hal positif juga. Kenapa? Karena memang ketika jalan diperbaiki ke wilayah-wilayah, ya otomatis ada perkembangan juga dari segi ekonomi dari masyarakat. Misalkan sebagai contohnya, ketika seorang petani di daerah Cianjur, dia ingin menjual hasil panen kebunnya misalkan, ataupun tanaman yang sudah dia tanam ke perkotaan. Dengan adanya infrastruktur jalan yang lebih bagus lagi, otomatis akses mereka untuk sampai ke perkotaan itu akan lebih mudah. Nah, sehingga diantaranya akan berdampak terhadap perekonomian juga kalau dilihat dari segi sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Belajar. Kita ngobat lagi, gengs. Ngopi bari talking santuy. Oke, pada edisi ngobat kali ini kita akan ngobrol-ngobrol perkara apa nih, Bang? Kita ngobrol perkara Indonesia masih kayak kemarin ya. Tapi kan kemarin kita membahas terkait kondisi Indonesia hari ini. Iya. Tapi lebih menarik kalau kita membahas Indonesia kondisinya sebelum hari ini, itu berarti jauh ke belakang, bisa dikatakan prakolonial juga. Iya. Itu menarik kalau kita bahas mungkin ya. Itu cukup menarik juga gitu ya, cukup menarik sekali kalau kita bahas terkait sebelum adanya Indonesia yang sekarang gitu. Dulunya Indonesia itu seperti apa? Apakah langsung ada nama Indonesia gitu apa belum? Ya. Kalau dulu itu seperti apa sih gitu kan? Menarik kita bahas. Nah, berarti menurut Abang nih, Indonesia dulu itu seperti apa sih? Indonesia itu dulu kan belum berbentuk seperti negara hari ini ya. Ya. Tapi Indonesia dulu itu diantaranya hanya terdiri dari beberapa pulau-pulau. Kemudian di dalamnya ada adat, budaya, ras, suku dan sebagainya. Dan belum ada yang namanya konstitusi seperti undang-undang kalau zaman dulu itu. Bahkan kalau kita berbicara terkait Indonesia prakolonial, berarti Indonesia sebelum masuknya kolonialisme ke Indonesia gitu. Sebelum masuknya kolonialisme ke negara kita, bisa dikatakan sebagai prakolonial. Nah, malam ini akan kita bahas itu biar lebih seru gitu. Jadi kita seolah-olah ikut bernostalgia lagi ke belakang, bagaimana sih zaman dulu itu seperti apa kondisi keadaan negara kita ketika sebelum masuknya penjajah dan sebagainya. Oh, berarti pada tema kali ini kita akan membahas keadaan Indonesia prakolonial. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke ngobrol-ngobrolnya gitu, tak elok rasanya ketika kita tidak meneguk terlebih dahulu secangkir kopi gitu ya. Harus dicis dulu biar lebih seru, biar lebih akrab gitu ya. Kopi hitam dan kopi apa itu? Kopi susu. Kopi susu. Kopi susu. Meskipun beda tapi rasanya tetap sama. Tetap sama. Untuk menambah kegairahan. Ya. Dan ditambah juga sebatang rokok. Santuy saja di sini ya. Iya. Apakah ada filosofi ketika kita berdiskusi atau ngobrol gitu kan? Kalau zaman sekarang harus ditemani dengan secangkir kopi gitu. Ada gitu kata-kata mengenai kopi. Kopi ya. Pahit bukan penyakit, hitam bukan kutukan. Karena terkadang pahit dan hitam itu kita perlukan untuk menemukan suatu nilai dalam kehidupan. Mantap sekali, Bang. Kenapa nih Abang bisa membuat sebuah kata-kata seperti itu? Apakah Abang ini seorang seni gitu? Orang seni? Enggak. Saya rasa setiap orang itu merupakan terlahir untuk menikmati yang namanya kesenian. Dan kita juga merupakan orang seni secara keseluruhan.
Karena orang Baduy, orang Dayak, orang pedalaman, kemudian orang-orang yang ada di kota-kota besar, kita hidup dengan seni sebetulnya. Hidup dengan seni. Apapun yang kita lakukan itu menggunakan seni. Jalan-jalan, mau kita naik motor dan sebagainya itu menggunakan seni semuanya. Jadi secara keseluruhan dapat dikatakan manusia itu merupakan makhluk seni. Makhluk seni. Oke, kita kembali lagi ke ngobat kita gitu ya, tema tadi keadaan Indonesia prakolonial gitu. Nah, gimana nih pengetahuan abang nih mengenai Indonesia zaman dulu gitu? Kita bernostalgia dengan yang namanya sejarah gitu kan. Kalau ditarik secara bahasanya itu sejarah merupakan syajaratun, Ya. yang artinya pohon, dan bisa juga tarikh gitu kan dalam bahasa Arab itu. Nah, menurut abang, sebelum kita mengetahui secara mendalam Indonesia zaman dulu seperti apa, esensi dari sejarah menurut abang itu seperti apa sih? Bangsa yang baik itu adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Karena dengan kita mengenal sejarah, kita akan semakin cinta dengan negeri ini. Misalkan kita terlahir dari siapa, kemudian orang tua kita itu siapa, otomatis kita akan senantiasa mencintai keluarga kita karena kita mengerti sejarahnya gitu. Nah, artinya yang pertama yang saya jelaskan kepada kawan-kawan kenapa kita harus mempelajari sejarah. Karena dengan kita mengetahui sejarah, terutama sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, secara tidak langsung nanti kita akan menumbuhkan yang namanya rasa cinta terhadap negara kita. Padahal yang namanya cinta terhadap negara itu sangat penting kan? Ada yang disebut dengan hubul waton minal iman, kalau bahasa orang-orang Nahdiyin ya. Hubul waton minal iman, cinta kepada tanah air itu sebagian daripada keimanan. Nah, artinya malam ini kita mengulas terkait tanah air, sejarah Indonesia, prakolonial dan sebagainya. Itu secara tidak langsung akan menumbuhkan rasa cinta kita, dan cinta terhadap negara itu merupakan suatu keimanan kita kepada pencipta kita diantaranya. Kalau kata Soekarno itu, bangsa yang baik adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Nah, maka dari itu kita akan mengulas dimulai dari sebelum adanya kolonial di Indonesia, pasti ada kehidupan terlebih dahulu. Pasti. Kehidupan terlebih dahulu. Nah, yang abang tahu dulu itu sebelum adanya kolonial itu kehidupan di Indonesia itu seperti apa sih? Apakah banyak sekali yang memang sudah menerapkan politik ataupun gimana gitu sih dulu? Kalau dari referensi yang saya baca gitu ya terkait Indonesia prakolonial itu seperti apa. Jadi Indonesia ini ketika sebelum prakolonial itu merupakan tadi saya katakan dari pulau-pulau, kemudian dari suku, adat dan budaya dan sebagainya. Setiap pulau memiliki adat yang berbeda dengan pulau yang lainnya, budaya yang berbeda dengan budaya yang lainnya, sehingga belum ada satu kesatuan yang utuh. Karena yang namanya negara, dikatakan negara itu, ketika satu negara dikatakan negara itu yang pertama punya kedaulatan kan. Nah, dalam kedaulatan itu nanti ada disebut dengan konstitusi ataupun undang-undang kalau hari ini. Sementara zaman dulu itu belum ada konstitusi seperti undang-undang, tapi yang ada zaman dulu itu adalah diantaranya hukum adat dan sebagainya. Misalkan orang-orang Baduy punya hukum adatnya tersendiri, orang-orang Madura punya hukum adatnya tersendiri dan sebagainya. Nah, jadi zaman prakolonial itu berarti kita berbicara sebelum kolonial masuk ke Indonesia. Nah, Indonesia ini kan dulu nggak disebut Indonesia sebetulnya, jadi disebutnya itu sebagai Nusantara. Nusantara namanya. Nah, berarti kata Indonesia itu berarti sesudah kemerdekaan. Iya. Kalau kata Indonesia ini kan bisa dikatakan ya seperti itu. Jadi sebelum prakolonial itu diantaranya kita masih bernama Nusantara zaman dulu. Kenapa Nusantara? Karena zaman dulu itu sebelum masuknya Islam ke Indonesia, di Indonesia ini kan sudah ada dua agama yang besar. Diantaranya ada Hindu dan Buddha yang memang sudah ada di Indonesia pada saat itu. Diantaranya kalau kita berbicara terkait Hindu, diantaranya dibawakan oleh orang-orang dari India dan sebagainya. Nah, diantaranya dikatakanlah sebagai Nusantara pada saat itu, belum bernama Indonesia. Berarti dulu itu belum berbentuk yang namanya negara gitu. Berarti masih
sistemnya itu sistem kerajaan. Sistem kerajaan, akan tetapi dinaungilah disebut dengan Nusantara gitu kan. Nah, mengenai kerajaan berarti dimulai kerajaan pertama di Indonesia itu yang ada apa itu pada zaman itu? Kan zaman dulu itu sudah ada dua agama besar ya. Dua agama yang sudah ada di Indonesia, ada agama Hindu dan agama Buddha. Agama Hindu zaman dulu itu erat kaitannya dengan kerajaan Sriwijayanya, sementara Buddha dengan kerajaan Majapahit yang pada saat itu. Nah, jadi dua kerajaan besar ini merupakan kerajaan yang memang sudah mempunyai kekuasaan yang memang tetap di Indonesia pada saat itu, sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Bahkan dapat dikatakan Islam masuk pada abad ke-13 kan, sesudah agama Hindu dan Buddha ini ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu kedua agama yang memang besar Indonesia ini diantaranya Hindu dengan kerajaan Majapahitnya, dengan kerajaan Sriwijaya, mohon maaf, sementara Buddha dengan kerajaan Majapahitnya yang sudah besar di Indonesia gitu. Nah, saya juga pernah sekilas gitu dulu belajar gitu kan mengenai sejarah di Indonesia itu. Nah, kan berarti disebut dengan Nusantara tadi tuh adanya terhimpun Nusantara ini dari beberapa kerajaan-kerajaan kan. Kerajaan-kerajaan ada seperti kerajaan Kutai, Tarumanagara, dan lain sebagainya. Nah, berarti yang saya ketahui itu pertama kerajaan di Indonesia itu adalah kerajaan Kutai. Nah, kerajaan Kutai ini kan pasti secara budaya kita mengenal sejarah itu berarti digambarkan adanya sebuah prasasti kan, prasasti. Nah, ini kita bahas dulu nih, bahas mengenai beberapa kerajaan gitu kan. Pertama itu adalah kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini berasal dari Kalimantan Timur sekitar 375 Masehi. Nah, kerajaan Kutai ini dipimpin atau dikuasai oleh raja yang namanya Martadipura. Nah, pada saat itu pertama kali itu kan agamanya itu Hindu ya. Nah, Hindu ini juga berasal dari India karena pada saat itu kan perdagangan gitu ya. Jadi cara menyebarkan agama-agamanya itu melalui perdagangan pada saat itu. Nah, terus yang kedua itu ada kerajaan Tarumanagara. Nah, kerajaan Tarumanagara ini dipimpin oleh raja yang bernama Purnawarman, berkuasa sekitar 3 sampai 7 abad gitu ya. Berarti sekitar 4 abad yaitu berkuasa di wilayah Jawa Barat yang menghubungkan antara Hindu India, yaitu pada saat itu ada disebutnya itu dewa Dewa Wisnu pada saat itu. Sangat berpengaruh gitu Hindu ini dikarenakan kan mempunyai katanya itu dewa seperti yang bernama Wisnu gitu. Nah, itu kan sangat berpengaruh nih di kalangan elit penguasa pada saat itu. Nah, akan tetapi yang menghubungkan jalur laut Samudra Hindia dan Samudra Pasifik itu saluran utamanya itu antara Cina, India, dan Timur Tengah. Cina dan India itu berhenti ketika perdagangannya itu di sekitar seberang Sumatera gitu, atau sekarang itu seberangnya Malaysia. Malaka apa namanya? Ya, kalau dulu itu disebut dengan Selat Malaka. Nah, ada yang memang berpengaruh di dalam beragama pada saat itu disebut dengan bodhisattva gitu ya, makhluk mistis yang tercerahkan di agama Buddha ini, di agama Buddha. Jadi berkembangnya itu karena adanya makhluk mistis gitu. Nah, yang menganut Buddha ini itu dianut oleh Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Bali.
konsepan daripada agama Hindu dari India dan Buddha juga sama gitu dari India. Nah itu yang menganutnya 4 kepulauan mungkin ya pada saat itu. Iya. Nah menurut abang sendiri yang diketahui seperti apa sih, apakah sama persepsinya dengan saya yang dikatakan seperti itu, apa mempunyai pemahaman lain gitu? Iya, pada dasarnya kan intinya ketika agama ini mulai masuk ke kawasan Nusantara ini, diantaranya jadi dibawakan oleh para pedagang-pedagang itu gitu. Termasuk salah satunya diantaranya kalau kita berbicara terkait Hindu itu sendiri kan, selain daripada dibawakan oleh para pedagang itu, sudah ada elit-elit penguasa dari kerajaan-kerajaan. Diantaranya ada yang disebut dengan kasta-kasta dari agama itu sendiri gitu kan, sudah berkuasa di sini. Nah sehingga mereka menyebarkan luaslah agama-agama itu tersebut gitu. Nah diantaranya kan Indonesia zaman dulu juga bukan hanya sebatas Hindu Buddha aja, ada juga orang-orang yang percaya terhadap roh leluhur mereka dan sebagainya, menyembah pohon dan sebagainya. Nah kan tapi ketika memang menyebarkan ajaran agama Hindu dan Buddha ini di Indonesia, di Nusantara gitu ya, hingga pada akhirnya ya menyebar luaslah agama tersebut gitu, sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Nah itu kan kerajaan-kerajaan yang memang berada di wilayah Selat Malaka. Iya. Nah akan tetapi secara perkembangan zaman, prasasti yang ditinggalkan itu seperti ada Candi Borobudur,